Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat kita diberi kesempatan hidup pada hari ini sehingga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, di mana menuntut ilmu syar'i tugas dan kewajiban kita sampai meninggal dunia. Bukan sampai menjadi ustadz, bukan sampai bisa ceramah, bukan sampai bisa berkhutbah, tapi tugas kita, kewajiban kita sampai meninggal dunia. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema di mana di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Menuntun manusia bagaimana agar menjaga atau membersihkan jiwanya. Kita mengetahui bahwa tazkiyatun nafs ini proses yang sangat sulit, berat, karena kita tertuntut untuk melawan siapa? Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Itu yang namanya tazkiyatun nafs. Jika orang-orang berperang melawan musuh dan mereka menang, maka yang lebih sulit daripada itu adalah berperang melawan diri sendiri. Kenapa? Orang yang berperang melawan musuh, orang ini berperang dengan orang yang dia benci, yang dia musuhi, yang jelas nampak di depannya. Sementara berperang melawan diri sendiri, kita sedang melawan apa yang kita cintai, apa yang kita senangi. Itu bedanya. Dan banyak sekali penyakit-penyakit hati yang harus kita perangi, melebihi perjuangan kita memerangi penyakit fisik. Orang kalau rajin olahraga, menjaga makanannya, menjaga kesehatannya, dia sedang menghindari penyakit fisik, ya, penyakit fisik. Tapi orang yang menuntut ilmu agama, berusaha mengamalkannya, mendekati sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah, memperbanyak ketaatan, itu dia sedang memerangi penyakit hati. Apa bedanya penyakit hati dengan penyakit fisik? Bedanya jelas, ya. Kalau penyakit fisik, kalau kita diuji dengan penyakit fisik, bisa jadi penyakit fisik itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak seseorang diuji dengan penyakit fisiknya, insya Allah kalau dia bersabar, semakin gugur dosa-dosanya dan semakin banyak pahalanya. Berbeda dengan penyakit hati. Semakin banyak penyakit hati pada diri seseorang, maka semakin banyak pahala atau dosanya? Dosanya. Semakin banyak dosanya. Di antara tujuan Nabi kita Muhammad SAW diutus adalah untuk tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula." Allah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, rasula, seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menuntun mereka kepada tazkiyatun nafs, menyucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul ini mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelumnya berada di tengah-tengah kesesatan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di zaman fatrah. Apa itu di zaman fatrah? Di zaman di mana terputusnya wahyu sudah lama dan tidak diutusnya Rasul. Bisa dibayangkan betapa rusaknya zaman di mana itu adalah zaman fatrah. Jangankan zaman fatrah, zaman di mana ada Nabi dan Rasul saja tidak semua orang beriman, tidak semua orang mau ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman fatrah. Apalagi di zaman fatrah. Makanya sering kita jelaskan bahwa kadang kita berpikir enak ya hidup di zaman Nabi. Kalau kita sedang jenuh, kita datang ke Nabi untuk meminta nasihat. Tidak perlu lagi mencari majelis kajian, datang ke masjid Nabi untuk menghadiri hadir di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya enak. Belum tentu. Belum tentu ketika kita ditakdirkan hidup di zaman Nabi, belum tentu kita berada di barisan orang-orang beriman. Makanya ketika seorang tabi'in berkata kepada Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, "Wahai Miqdad, betapa beruntungnya kedua matamu yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin seperti dirimu, ingin berjumpa dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Padahal tidak ada salahnya rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini ternyata tidak sekedar rindu, berangan-angan ingin hidup di zaman Nabi. Kemudian Miqdad radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada orang ini. Apa yang membuatmu berandai-andai hidup di zaman di mana Allah takdirkan kamu tidak hidup di zaman itu? Karena kita tidak tahu, seandainya orang atau antum hidup di zaman Rasulullah, apakah antum berada di barisan Abu Jahal, Abu Lahab, atau di barisan Abu Bakar? Kita tidak tahu. Kemudian Miqdad mengatakan, "Tidakkah engkau bersyukur kepada Allah? Engkau terlahir dalam keadaan Islam sudah tersebar. Engkau terlahir dalam kondisi engkau beriman kepada Allah." Maksudnya adalah di zaman manapun kita hidup, selama kita ditakdirkan hidup sebagai seorang mukmin, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang hidup satu zaman dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, ya. Di antara tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa. Kemudian kita mengetahui bahwa tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mentazkiyatun nafs, berusaha memperbaiki diri terus-menerus, bukan merasa sudah baik. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal yang kita sebutkan tadi, yaitu kewajiban terus memperbaiki diri dan tidak bolehnya merasa sudah baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, setelah Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Beruntunglah orang-orang yang berusaha memperbaiki diri. Beruntunglah orang-orang yang berusaha memperbaiki dirinya.
mensucikan dirinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan merasa sudah baik. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa orang paling bertakwa. Jadi tugas kita terus memperbaiki diri dan jangan pernah merasa sudah baik. Kemudian kita mengetahui bahwa sifat jiwa itu ada 3, dan hukum asal atau karakter jiwa pada asalnya adalah al-ammaratu bisu. Jiwa itu cenderung suka kepada hal-hal yang buruk. Jika kita dihadapkan pada 2 hal, ini yang baik dan ini yang buruk, jiwa kita pada dasarnya menyukai hal-hal yang buruk. Al-ammaratu bisu. Itu karakter asli jiwa. Hukum asal jiwa itu cenderung kepada hal-hal yang buruk. Kemudian karakter yang kedua, an-nafsu al-lawwamah, yaitu jiwa yang mencela. Mencela apa? Mencela perbuatan buruk. Ketika dia berbuat buruk, dia sadar ini keburukan dan berusaha meninggalkan keburukan tersebut. Dan sifat yang paling mulia namanya an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah, yang mantap hatinya. Tapi pada dasarnya jiwa kita itu al-ammaratu bisu, cenderung kepada hal-hal yang buruk. Tinggal tugas kita seumur hidup adalah mujahadatun nafs, memerangi diri sendiri. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang apa? Yang kita senangi. Dan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita tidak sukai. Sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita senangi. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita tidak sukai. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita sukai. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahwa surga itu hanya bisa dimasuki setelah kita melalui atau melawan hal-hal yang buruk yang tidak kita sukai, beban berat menjalankan ketaatan kepada Allah, beban berat saat kita berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya penuh ujian, penuh cobaan. Bagaimana agar kita istiqomah di atas Islam dan sunnah, menuntut ilmu terus menerus, itu semuanya berat. Membaca Al-Quran dengan tadabbur kemudian mengamalkannya, itu semuanya berat. Tapi seperti itulah jalan menuju surga. Kemudian kita akan membahas qawaid fi tazkiyatin nafs, konsep penyucian jiwa atau kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa kita. Kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa kita.
Karena sejujurnya terkadang kondisi fisik kita secara zahir terlihat sehat walafiat. Kondisi fisik kita secara zahir terlihat sehat walafiat. Tidak ada penyakit, tidak pernah minum obat, tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah ke dokter. Secara zahir fisik kita sehat. Tapi terkadang kita luput untuk memeriksa penyakit hati kita. Sebaliknya, betapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, setiap hari minum obat. Dia berharap sekedar bisa hidup saja. Secara zahir fisiknya sakit, tapi hatinya bebas dari rasa hasad, benci kepada kaum muslimin, bebas dari itu semua. Makanya kita usahakan saat kita diberi nikmat sehat fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa memeriksa hati kita juga. Apakah sehat atau sakit atau mati? Ya. Jangan tergiur, jangan silau dengan sehatnya fisik kita, kemudian kita lupa memeriksa penyakit hati kita. Mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang sudah tidak ada harapan hidup lagi, sudah lama terbaring di kasurnya sakit, bisa jadi hati mereka lebih suci, lebih bersih daripada kita yang sehat walafiat. Tapi setiap hari dengki, hasad, menggibah orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Fisiknya sehat, betul, tapi hati yang bermasalah. Ada beberapa kaidah yang akan dibahas sebagai rangkaian proses atau usaha kita mentazkiyatun nafs. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, anna tauhida aslu ma tazku bihin nufusu idh huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Kaidah yang pertama, kaidah terbesar dalam tazkiyatun nafs adalah merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Bagaimana menyempurnakan tauhid? Dengan mengamalkan rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, dan menjauhi pembatal-pembatal tauhid. Apa rukun tauhid? Ada dua. Apa rukun tauhid? Al-itsbat wa an-nafi. Menetapkan bahwa hanya Allah zat yang berhak disembah. Yang kedua, nafi, menafikan, mengingkari segala bentuk penyembahan atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun. Menetapkan dan menafikan. Menetapkan hanya Allah zat yang berhak disembah dengan benar. Yang kedua, menafikan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyempurnakan, mengamalkan rukun tauhid, memenuhi syarat-syaratnya, dan menjauhi segala pembatal tauhid. Kalau segala pembatal tauhid ada 10 yang termuat dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tentu saja ini membutuhkan pembahasan yang khusus ya. Jadi bagaimana menyempurnakan tauhid? Mengamalkan rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, dan menjauhi pembatalnya. Itu cara menyempurnakan tauhid. Dan ini dibahas secara khusus dalam kitab-kitab tauhid. Di antaranya Aqidatut Tauhid yang milik Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala.
kaidah terbesar dalam tazkiyatun nafs adalah menyempurnakan atau merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Bohong orang yang menginginkan kesucian dirinya tapi dia masih berbuat syirik kepada Allah. Itu dusta. Konsep terbesar dalam memperbaiki diri adalah menyempurnakan tauhid dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku saja. Itu kata Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Jangan kita lupa tujuan kita diciptakan. Semua aktivitas kita harus satu jalur dengan tujuan kita diciptakan. Kita kerja di lembaga pendidikan, maka kita niatkan kita bekerja di jalur tujuan kita diciptakan. Kita mencari nafkah untuk anak dan istri, kita niatkan bahwa kita mencari nafkah sesuai dengan jalur kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi sedekah, kita menghadiri majelis ilmu ini, dan kita melangkah kemanapun, jangan lupa sesuaikan dengan tujuan kita diciptakan. Jika langkah kita keluar rumah tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan, hentikan langkah itu. Hentikan langkah itu. Kalau kita keluar rumah untuk bermaksiat kepada Allah, kita ingat, kira-kira ini langkah saya sesuai atau tidak dengan tujuan kita diciptakan. Kalau tidak, ya sudah, jangan melangkah, jangan lanjutkan langkah kita. Kita mencari kerja, kemudian ada yang menawarkan kerjaan. Ternyata kerjaan kita tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Maka kita mencari pekerjaan yang kira-kira mendukung kita merealisasikan tujuan kita diciptakan. Ya. Yang penting jangan sampai keluar dari jalur tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan tauhid ini, seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi dan rasul. Makanya kalau kita mau mendidik anak kita atau istri kita atau keluarga kita, jangan lupa mulai didikan kita dengan tauhid. Mulai didikan kita dengan tauhid. Kurikulumnya hanya 3. Apa 3 itu? 3 landasan utama. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Diikat dengan dalil, ya. Bukan mengenal Allah dengan pikiran kita, mengenal Allah dengan perasaan kita, mengenal Allah dengan pendapat pribadi kita. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Rasulullah dengan dalil, mengenal agama Islam pun dengan dalil. Kurikulum tetap bagi seorang muslim, pelajaran seumur hidup yang akan diuji di dalam kubur nanti. 3 hal ini. Kapan belajarnya? Sejak kita bisa belajar. Umur berapa kira-kira kita bisa belajar? Sejak saat itu kita ajarkan anak-anak kita untuk 3 kurikulum utama ini. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Ya. Itu kurikulum. Kurikulum tetap dalam mendidik anak kita, istri kita, keluarga kita. Jangan sampai kita atau keluarga kita tidak tahu kurikulum ini. Ya. Ini kurikulum pembelajaran seorang muslim. Ujiannya kapan? Kapan ujiannya? Di alam kubur. Ya, di alam kubur. Dan seseorang akan diberi taufik kemudahan untuk menjawab soal-soal ujian ini
sesuai dengan perjuangannya memahami dan mengamalkan 3 kurikulum ini. 3 landasan utama dalam Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini poin yang pertama, yaitu merealisasikan tauhid. Tentu saja tauhid yang dimaksud di sini 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Karena kalau hanya tauhid rububiyah, orang-orang jahiliyah pun mengimani tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, memberi rizki, menurunkan hujan. Itu namanya mengatur alam semesta ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tidak hanya kita yang meyakininya. Orang-orang jahiliyah, mereka meyakini tauhid rububiyah. Orang-orang hidup di zaman jahiliyah, orang-orang kafir, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberi rizki, mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan, mereka menjawab Allah. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yaitu beribadah, tauhidul ibadah. Merealisasikan tauhid dengan 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian kaidah yang kedua dalam konsep penyucian jiwa, setelah kita berusaha memahami dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan kita, menjauhi segala bentuk kesyirikan, maka kaidah yang kedua, agar hati kita tetap suci, agar hati kita tetap bersih, yaitu ad-du'a. Anna ad-du'a miftahu zakatin nufus, wa huwa min afdalil ibadati 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah. Karena doa kunci dari segala kebaikan. Mutarrif Ibnu Syikhir rahimahullah mengatakan, kebaikan itu banyak macamnya. Salat, puasa, bersedekah, berzikir, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk kebaikan. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan ini tidak akan mampu dilakukan oleh seseorang kecuali dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita jelaskan bahwa jangankan ibadah besar, ibadah yang paling ringan yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan waktu banyak. Bahkan zikir yang paling utama tidak membutuhkan gerakan bibir. Apa itu zikirnya? La ilaha illallah. Zikir yang paling utama tidak membutuhkan gerakan bibir. Coba sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Ibadah yang ringan seperti zikir, ternyata tidak semua orang mendapat taufik untuk berzikir. Apalagi ibadah-ibadah yang melibatkan fisik, tenaga, atau harta. Tentu lebih banyak hidayah dan taufik yang kita butuhkan. Karena buktinya ibadah zikir yang ibadah paling ringan saja tidak semua orang mendapatkan taufik. Mutarrif Ibnu Syikhir rahimahullah mengatakan, pintu kebaikan itu banyak. Puasa, salat, sedekah, dan seterusnya. Dan ternyata kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dalam usaha kita mentazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita, maka kita amalkan kaidah yang kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk maksimal dalam beribadah kepadamu. Bayangkan, dalam doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang Rasulullah sebutkan ibadah besar atau kecil, ibadah yang melibatkan harta, fisik atau tidak, bersyukur, berzikir, ibadah-ibadah yang secara fisik tidak melibatkan fisik, secara harta juga tidak melibatkan harta. Tapi kenapa Rasulullah mencontohkan untuk ibadah sekecil ini? Bukan kecil dari sisi keagungannya ya. Ini zikir dan syukur itu ibadah yang besar dan agung. Maksud saya di sini adalah secara hitung-hitungan fisik dan harta. Ya. Seharusnya ketika minta tolong kepada Allah, minta tolong untuk melakukan ibadah yang besar. Tapi di sini Rasulullah mencontohkan untuk ibadah yang tidak melibatkan harta dan fisik pun kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk maksimal dalam beribadah kepadamu. Ya. Untuk ibadah yang seperti ini kita butuh pertolongan Allah, apalagi ibadah-ibadah yang melibatkan harta dan fisik. Ya, seperti haji, umroh, bersedekah, puasa, itu ibadah-ibadah yang melibatkan fisik. Kita lebih butuh lagi dalam meminta tolong kepada Allah. Itu di antara doanya. Dan juga di antara doa yang diajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikanlah diriku ini bertakwa kepadamu dan sucikanlah jiwa ini. Wa zakkiha, sucikanlah jiwa ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan penolong jiwa ini. Ini di antara doanya. Dan di antara doanya juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi permasalahannya sekarang, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cenderung meminta hal-hal yang sifatnya duniawi. Lupa kita meminta hal-hal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Hidayah, ampunan, diselamatkan dari azab kubur. Biasanya orang itu kalau berdoa itu dia akan mengucapkan hal-hal yang sering dia pikirkan. Rizki dunia, punya rumah, boleh. Kita tidak mengatakan tidak boleh, enggak. Ya. Boleh meminta doa untuk urusan dunia kita, boleh. Tapi lebih penting dari itu meminta ampunan, meminta agar dimudahkan saat sakaratul maut, meminta agar diselamatkan dari azab kubur, meminta agar masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, meminta agar diringankan hisab. Kadang ini yang terluput dalam doa kita. Cenderung kita meminta hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Jangankan meminta kepada Allah. Kalau misalnya ada bos besar yang mentraktir kita, masuk mall, Mas, kita masuk mall, silahkan pilih apa saja. Di mall ini ada mobil, ada motor, ada pakaian, ada apa, silahkan pilih, beli apapun, nanti saya yang bayar. Sangat rendah selera orang tersebut ketika dia hanya memilih permen. Pak bos, saya hanya beli permen saja. Loh, mobil enggak? Enggak. Motor enggak. Padahal sudah ditraktir. Silahkan ambil apa saja yang kamu mau, nanti saya yang
bayar. Ternyata yang dipilih cuma permen. Bos, ini saya beli permen. Loh, nggak ambil yang lain? Nggak, cukup. Maka seleranya rendah. Ini ibarat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Minta kepadaku, kata Allah, pasti akan kukabulkan. Yang ada adalah ada surga Firdaus, ada dijauhkan dari neraka, kemudian ada ampunan Allah, kemudian ada hidayah, ada lagi apa? Istiqomah, ada husnul khatimah. Tapi yang kita minta apa? Urusan-urusan yang besok lusa akan pergi, yaitu dunia. Kalau Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoa, minta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kalau Allah sudah berjanji, ya udah kita minta yang besar-besar, surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, sekeluarga masuk surga. Kita minta diselamatkan dari azab kubur. Kita minta saat sakaratul maut kita dimudahkan mengucapkan kalimat tauhid, husnul khatimah. Baru urusan-urusan dunia kita terakhir. Ya, terakhir. Sekarang terbalik, Pak. Urusan dunia dulu, khusyuk, nanti penutup doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebagai penutup, dan membacanya pun sekedar di lisan lewat saja. Formalitas penutup. Padahal itu doa yang besar, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku hal-hal yang terbaik di dunia ini dan hal-hal yang terbaik di akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah aku dari api neraka. Ini besar atau tidak? Ternyata dijadikan penutup formalitas dalam setiap doa. Prioritasnya apa? Urusan dunia. Ya Allah, jodoh. Ya Allah, istri yang cantik. Ya Allah, mobil. Ya Allah, rumah. Ya Allah, tanah. Ya Allah, harta. Baru sisanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Maka mulai sekarang ketika kita diberi kesempatan oleh Allah berdoa, minta yang besar-besar. Karena Allah sudah berfirman, berdoa, minta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Apa yang besar? Masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, minta kepada Allah, sekeluarga. Diampuni dosa-dosa kita. Diberikan kita husnul khatimah, diselamatkan dari azab kubur. Baru kemudian sisa-sisa waktu kita minta urusan dunia, urusan kita. Jadi di antara konsep kita penyucian jiwa adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk berzikir pun kita tidak mampu tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah berupa taufik dan hidayah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin, tidak akan ada yang selamat daripada dosa. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan siapapun yang Dia kehendaki. Maka kita minta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwa kita. Doa yang pertama adalah merealisasikan tauhid, yang kedua memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga dari kaidah tazkiyatun nafs, annal Qur'anal Karima manba'ut tazkiyati wa ma'inuha, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari tazkiyah, sumber dari segala kesucian diri, itu Al-Quran. Rasulullah SAW diutus membawa Al-Quran, membacakan Al-Quran untuk tujuan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita, itu Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, fal Qur'anul Karim nazala li umurin thalatha. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk 3 tujuan.
Yang pertama, at-ta'abbud bi tilawatihi. Beribadah kepada Allah dengan membacanya. Sekedar membaca Al-Qur'an kita mendapatkan pahala. Per ayat atau per huruf? Per huruf. Yang kedua, wa fahmu ma'anihi. Memahami maknanya. Memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, wal amalu bihi. Mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya. Jadi 3 tujuan ini Allah menurunkan Al-Quran. Beribadah kepada Allah dengan membacanya, memahami maknanya, mentadaburi maknanya. Yang ketiga, mengamalkannya. Mengamalkannya. Tentu saja pintu paling besar untuk memahami Al-Quran adalah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah mondok Ustaz. Cukup anak saya. Bukan setiap muslim harus memahami bahasanya, bahasa Arab. Rugi Pak. Kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang muslim, tapi tidak bisa menikmati bacaan sholat kita, bacaan Al-Quran kita, bacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan zikir pagi dan petang kita, bacaan zikir setelah sholat. Sayang sekali. Pintu terbesar belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Waduh Ustaz, umur saya sudah ini sekarang telat Ustaz ya. Sudah telat. Tidak ada telat. Telat itu meninggal dunia, baru telat. Antum melihat Nabi kita diutus menjadi Nabi, beliau berapa tahun? Berapa? 40 ya. Kemudian para sahabat masuk Islam, menerima dakwahnya Nabi. Apakah semua sahabat itu masih kecil? Tidak, banyak yang sudah tua itu banyak. Apakah mereka beralasan misalnya, waduh wahai Rasulullah, ini saya sudah tua ini, gak sempat kayaknya masuk Islam, belajar Islam gak sempat. Para sahabat pun belajar Islam saat mereka sudah berumur. Rasulullah pun diutus saat beliau sudah berumur. Maka kita pun jangan jadikan alasan umur untuk belajar Islam, belajar bahasa Arab. Ya barangkali suatu hari nanti, barangkali di masjid ini kita mengadakan kajian full bahasa Arab. Nanti Pak Mono yang menerjemahkan kalau ada yang butuh terjemah. Ya. Itu Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nafs. 3 tujuan Al-Quran diturunkan, membacanya sebagai bentuk ibadah, memahami maknanya dan mengamalkannya. Dan Al-Quran itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah obat bagi penyakit fisik dan penyakit hati. Obat bagi penyakit fisik dan penyakit hati. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Setiap hari harus membaca Al-Quran, agar hati kita lembut, agar hati kita tenang. Antum bisa lihat orang-orang yang sudah lama tidak membaca Al-Quran, itu hatinya gersang. Dikit-dikit bermasalah dengan istri, dikit-dikit bermasalah dengan anak, dengan keluarga, dengan pekerjaan. Itu karena apa? Jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, sudah lama enggak membaca Al-Quran. Ya. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah paham sunnah pun kadang diuji dengan malas membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Malam Jumat nulis status, jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Setelah nulis status lupa baca surat Al-Kahfi. Ya. Baca Al-Quran. Alhamdulillah kita dimudahkan sekarang. Kita dimudahkan dengan adanya aplikasi Al-Quran dalam HP kita. Kemudian aplikasi zikir pagi dan petang dalam HP kita. Dalam satu genggaman kita bisa melakukan banyak ibadah kepada Allah. Dan kita dimudahkan, sangat dimudahkan. Saya tidak paham maknanya Ustaz. Alhamdulillah, kajian-kajian tafsir online, subhanallah, fasilitas-fasilitas kita untuk belajar itu sangat banyak. Sekarang itu bukan tidak ada waktu Pak, bukan telat, mau atau tidak, itu aja sebenarnya. Mau atau tidak.
Itu aja sebenarnya. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Mau mencari satu hadis harus berjalan 1-2 bulan, memakai unta atau jalan kaki. Satu riwayat, fasilitas serba terbatas. Kita alhamdulillah dimudahkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak mampu membeli banyak kitab, Ustaz. Alhamdulillah, satu genggaman ini Masya Allah bisa kita meraih banyak kebaikan. Mau atau tidak sebenarnya. Bukan telat atau tidak, atau ada waktu atau tidak. Bahkan sambil nyetir pun kita bisa mendengarkan murattal. Sambil nyetir kita bisa mendengarkan pelajaran live dari asatidah kita, guru-guru kita. Ini termasuk kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian kaidah yang keempat dalam proses usaha kita mentazkiyatun nafs adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, suri tauladan kita. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Setiap orang itu punya idola, Pak. Apalagi anak-anak sekarang. Setiap anak muda itu punya idola. Dan orang-orang cenderung akan mengikuti idolanya dalam hal berpakaian, gaya rambut, gaya bahasa, dan gaya hidup. Akan mengikuti idolanya. Dan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Ya. Maka di antara usaha kita mentazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya teladan kita. Dalam apa? Dalam berakidah, dalam beramal, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, semua. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya teladan kita dalam segala lini kehidupan kita, sisi kehidupan kita, dalam bermuamalah, dalam beragama, berakidah, istiqomah, semuanya. Ya, semuanya. Kita berharap dengan kita meneladani Rasulullah SAW, kita berjumpa dengan beliau di telaga. Kita minum dari telaga yang diberikan kepada beliau, dan kita berjumpa di akhirat nanti. Kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kita memperbanyak membaca hadis-hadis Nabi atau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kalau orang sekarang bahasanya quotes. Apa itu quotes? Kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, tapi sumbernya enggak jelas. Kurang mutiara apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang mutiara apa? Dan sudah jelas perkataan Nabi itu maksum dari kesalahan. Dan kalau kita mengamalkannya, kita akan masuk surga. Dan di antara bukti kita mengaku cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, memerintahkan kepada Nabi untuk menguji pengakuan mereka mencintai Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku. Maka seorang ustadz pun tujuan dia berdakwah, berceramah, mengajarkan orang bukan agar jamaahnya mengikuti dia, tidak. Agar kita semua mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah ketika penceramah mengajak orang-orang untuk mengikuti dirinya, tidak. Bukan begitu konsep dakwah. Konsep dakwah dalam Islam adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan Rasulnya. Jalan Allah dan Rasulnya. Mengenalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada audien dakwahnya, kepada murid-muridnya.
nanti Ustadz ada yang tersinggung. Karena memang itu konsekuensi dari nasihat. Kita mengatakan, menjelaskan haramnya pacaran, orang yang pacaran tersinggung. Kita mengatakan, menjelaskan bahwa riba itu haram, para pelaku riba tersinggung. Kita menjelaskan terkait rokok, nanti para perokok tersinggung. Nanti kita membahas untuk para muslimah hendaknya memakai jilbab, hendaknya menutup aurat, jangan mengumbar aurat di depan umum. Nanti mereka juga akan tersinggung. Kalau kita menunggu tidak ada yang tersinggung, tidak jadi Pak kita untuk memberi nasihat. Betul, kita harus memahami fikih dakwah dengan bahasa yang tepat, yang kira-kira meminimalisir orang yang tersinggung. Kita berusaha mencari waktu yang tepat, bahasa yang tepat. Tapi untuk 100% tidak membuat orang tersinggung ini juga mustahil. Ya, mustahil, tidak bisa. Kita hanya bisa berusaha mencari waktu yang tepat, cara yang tepat, dan bahasa yang baik, bahasa yang sopan untuk memberi nasihat kepada orang lain. Karena memang obat itu pahit Pak ya. Hanya orang yang mau sembuh yang mau meminum obat. Kemudian kaidah berikutnya yang kelima, anna haqiqata tazkiyah takhliyatun nafs awalan bitathhiriha 'anil radha'ili wal ma'asi wadh-dhunub thumma tahliyatiha ba'da dhalika bi fi'li at-ta'ati wal qurbat. Hakikat tazkiyah itu takhliyatun nafs, mengosongkan jiwa dan mengisinya, mengosongkan jiwa dari hal-hal yang buruk, maksiat dan dosa, kemudian mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhliyatun nafs minadz-dzunub wa tahliyatuha bit-tha'ah, mengosongkan, menjauhkan diri ini dari hal-hal atau hal-hal yang mungkar, dosa dan maksiat, kemudian memenuhi hati kita, kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain menjalankan perintah juga menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Seperti itu proses tazkiyatun nafs. Dan dalam hal ini kadang-kadang yang lebih sulit adalah menjauhi larangan daripada melakukan perintah, ya. Ini kaidah yang kelima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, infak, zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ada isyarat membersihkan jiwa dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau orang yang mau hijrah, misalnya ada orang yang mau hijrah, maka jangan sampai hijrahnya hanya sekedar pakaian, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dia berusaha, selain dia juga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang yang hijrah, alhamdulillah saya sudah ngaji Ustaz, tapi mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa kayaknya meninggalkan musik, tidak bisa meninggalkan. Hijrah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mengosongkan hati dari hal-hal yang mungkar dan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu hijrah, itu tazkiyatun nafs. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam adalah
Ighlaqul manafidhil lati tukhrijul insana 'anit tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fir radhilah. Menutup segala celah yang mengembalikan kita ke masa jahiliyah. Kalau kita sudah hijrah, maka tutup segala celah yang membuat kita ingat lagi terhadap maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Jika itu kaitannya dengan lingkungan, maka kita pilih lingkungan yang baik. Jika itu kaitannya dengan teman, maka kita pilih teman yang baik, yang mendukung kita untuk taat kepada Allah. Akan sangat sulit kita berhijrah, tapi teman kita sama dan lingkungan kita juga sama. Ya, teman kita sama dan lingkungan kita sama. Harus mencari lingkungan dan teman-teman yang kira-kira mendukung kita. Menutup segala celah yang membuat kita kembali mengingat dosa-dosa masa lalu, sehingga berpotensi kita ingin kembali melakukannya. Kemudian kaidah yang ketujuh, dalam usaha kita, proses kita mentazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, yaitu tadzakkurul maut, mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Ini salah satu cara agar hati kita tidak keras. Sesekali kita berziarah kubur, bukan untuk meratapi keluarga kita yang sudah meninggal, bukan, tapi untuk mengingat bahwa cepat atau lambat kita pasti akan melewati fase sakaratul maut. Bahkan dalam kondisi kita dalam puncak karir atau kesehatan kita, tidak menutup kemungkinan kita meninggal dunia. Akhir hidup kita akan ditentukan dari kebiasaan kita. Maka harapannya ketika kita terbiasa ngaji, duduk di majelis ilmu, berzikir, mengingat Allah, harapannya Allah menutup usia kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Berziarah kubur. Kalau kita gelisah, merasa kita yang paling menderita, Ustadz, sepertinya saya yang paling menderita di dunia ini, banyak cobaan, Ustadz. Sepertinya orang lain enak-enak saja hidupnya, kok saya banyak masalah, Ustadz. Banyak masalah dari internal keluarga, belum lagi masalah pekerjaan, belum lagi masalah lingkungan. Coba sesekali ziarah kubur. Sebesar-besar masalah yang kita hadapi, kita masih hidup, Pak. Kita masih bisa menangis. Kita masih bisa minta tolong kepada teman kita. Kita masih bisa memohon pertolongan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Mereka yang sudah di alam kubur, mereka teriak, ada yang dengar? Tidak ada. Mereka ingin ibadah, boleh? Bisa? Tidak bisa. Mereka rindu keluarga, bisa? Tidak bisa. Sebesar-besar masalah kita, lebih besar lagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kita masih hidup. Kita masih bisa mengusahakan semuanya. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kita masih bisa meminta tolong kepada Allah. Kita masih bisa bermusyawarah dengan teman-teman, saudara kita, bagaimana menyelesaikan masalah kita. Mengingat kematian agar hati kita tidak keras. Kalau sewaktu-waktu kita jenuh dalam beribadah, malas sholat berjamaah di masjid, malas membaca Al-Quran, datangi kuburan, lihat mereka minta kepada Allah 1 detik saja kembali ke dunia hanya untuk bertaubat kepada Allah, melakukan ibadah terbaiknya. Kita yang masih diberi kesempatan hidup sekarang, maksimalkan. Hari esok pasti ada, Pak, tapi kita belum tentu ada untuk hari esok. Banyak yang sudah merencanakan besok kita akan tamasyarihlah kemana, besok kita akan ternyata paginya di grup WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ya Allah, kemarin baru chattingan di WhatsApp. Itu banyak, bukan 1-2 orang, Pak. Itu banyak seperti itu. Rencananya masih tertulis di WhatsApp, statusnya masih berapa jam yang lalu, kemudian meninggal dunia. Cepat atau lambat, dan tidak ada yang bisa menghindari, itu kematian.
maka dengan mengingat kematian kita melembutkan hati kita. Proses tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Semua hasad, benci, dengki itu obati dengan mengingat kematian. Ingat kematian. Kemudian kaidah yang ke-8 yaitu takhayyuru al-julasa'i wa intiqa'ur rufaqa, memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Riwayat Abu Daud. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah kita memperhatikan siapa yang akan kita jadikan teman dekat. Termasuk diantaranya teman-teman di sosial media. Bahkan teman-teman di sosial media itu lebih mempengaruhi daripada teman-teman di dunia nyata. Kenapa? Di sosial media, semua postingannya, tulisannya, videonya akan kita lihat setiap hari. Dan bisa jadi itu merubah pikiran kita, merubah gaya hidup kita, merubah keyakinan kita. Wal'iyadzubillah. Syukur-syukur postingannya bagus, baik, mengingatkan. Tapi kalau jelek, buruk, siapa yang menjamin itu tidak merusak? Betapa banyak anak-anak muda yang sebelumnya tidak tahu bagaimana cara bermaksiat, ternyata setelah berteman dengan orang-orang yang tidak baik, teman-temannya di sosial media memposting maksiat ini, maksiat itu, cara download video ini, cara download video itu, tempat-tempat maksiat. Betapa banyak anak-anak yang awalnya polos, tidak tahu apa-apa, terinspirasi maksiatnya dari postingan teman-temannya. Benar atau tidak, Pak? Orang yang sudah ngaji pun, betapa banyak dia sebelumnya tidak tahu tempat-tempat maksiat, cara-cara maksiat, cara-cara ini dan itu. Tapi karena salah teman di sosial media, dia tahu cara bermaksiat. Maka pilih teman-teman yang baik, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ar-rajulu ala dini khalil. Seorang tergantung agama temannya. Hendaklah kita memperhatikan siapa yang akan kita jadikan teman dekat. Kemudian yang ke-9 yaitu al-hadharu minal ujubi wal ightirar bin nafs. Menjauhi perasaan ujub. Untuk mentazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, jauhi merasa sudah baik, merasa sudah suci, itu jauh. Kenapa enggak ngaji, Pak? Kenapa enggak hadir kajian? Oh, saya Ustadz ngaji sudah dari tahun 97. Sudah senior saya, Pak. Sudah senior saya. Alhamdulillah. Itu kitab tauhid. Sudah bolak-balik sudah. Kita hadir di kajian bukan untuk mencari tema yang baru. Seandainya 10 tahun kita ngaji duduk di majelis ilmu dengan tema yang sama yaitu tauhid, maka yang kita cari adalah pahala di majelis ilmu tersebut, keridhaan Allah di majelis ilmu tersebut, ketenangan hati, dan adanya malaikat di sekitar kita yang mengelilingi kita. Itu yang kita cari. Hari Senin temanya tauhid, hari Selasa temanya tauhid. Pahalanya sama atau berbeda? Itu beda. Hari Senin tauhid, hari Selasa tauhid. Kayaknya pahalanya satu ini. Saya tidak perlu hadir di hari Selasa kayaknya. Kayaknya temanya satu. Meskipun temanya satu, tapi pahalanya berbeda. Kita hadir di hari Senin dengan tema tauhid, kemudian hari Selasa dengan tema yang sama, pahalanya berbeda, ketenangan hatinya berbeda, taufik untuk beramalnya juga berbeda. Maka jangan kita merasa ujub, sudah merasa baik, sudah merasa jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan merasa diri sudah baik. Jangan merasa diri sudah suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dan karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Jangankan kita, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
ketika beliau sahabat Abu Bakar meminta kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang akan aku ucapkan setiap hari. Itu yang minta Abu Bakar As-Siddiq. Ajarkan aku doa yang akan aku ucapkan setiap hari. Kemudian Nabi SAW mengajarkan Abu Bakar doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada zat yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunilah aku, rahmatilah aku dengan ampunanmu dan dengan rahmat. Ini yang minta diajarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yang sudah jelas keilmuan dan amalan beliau diakui tidak hanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin masuk surga. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan beliau doa ini. Doa merasa bersalah namanya. Ya Allah, aku sudah banyak bersalah. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku sudah banyak bersalah, kurang maksimal dalam memenuhi hak-hakmu. Ampunilah aku. Ini diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau tidak pernah ujub. Tidak pernah ujub. Abu Bakar dan 10 orang yang dijamin masuk surga tidak pernah mengatakan, saya sudah dijamin masuk surga, tidak perlu beramal. Apalagi sekedar senior di kajian. Yang dijamin masuk surga tidak boleh ujub, dan mereka tidak ujub. Karena Nabi mengajarkan mereka doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang sudah melakukan banyak amal soleh, namun hati mereka masih takut. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa mereka takut? Apakah karena mereka minum khamr? Mereka berzina? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak wahai Aisyah. Mereka bukan orang minum khamr atau berzina, tapi mereka adalah orang-orang maksimal dalam beramal soleh. Tapi di hati mereka ada rasa khawatir, jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kaidah yang ke-10 adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs, mengetahui atau memahami karakter jiwa kita yang kita sebutkan di awal, yaitu karakter jiwa ada 3. Al-ammaratu bisu, cenderung lebih suka kepada hal-hal yang buruk. Kemudian an-nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela ketika dirinya berbuat dosa, tapi kadang-kadang jatuh dalam dosa tapi dicela. Ini jiwa yang baik, sedang memerangi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsu al-mutmainnah, mengenal karakter diri kita, jiwa kita dengan 3 karakter ini. Di mana posisi kita? Al-ammaratu bisu atau al-lawwamah atau al-mutmainnah. Ya. Ini 10 kaidah secara ringkas kita membahasnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting adalah kita diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita diwafatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang, kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.